Salam sepak bola teman-teman, netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back to my channel, ke konten terbaru dari channel YouTube Jalan Sport. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Kevin Dix, pemain timnas Indonesia yang diberitakan mengalami cedera hamstring sehingga akan absen untuk waktu yang cukup lama, kemungkinan sampai akhir musim ini. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa membela klubnya FC Copenhagen di Liga Denmark sampai akhir bulan Mei. Dan tentunya juga akan absen untuk membela timnya yang sebetulnya lolos juga ke babak semifinal dari Piala Denmark tersebut. Tentu ini adalah kabar yang mengkhawatirkan bagi kita yang merupakan supporter dari timnas Indonesia. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Kevin Dix sejak membela timnas Indonesia memberikan warna permainan yang sangat berbeda. Karena walaupun dia adalah pemain yang sebetulnya bisa bermain di counter back, sebetulnya bisa bermain di center back dan juga sebagai fullback atau wingback, tapi pemain ini punya yang namanya visi. Artinya pemain ini mempunyai kecerdasan membagi bola ke lini depan dan juga punya kemampuan yang kuat untuk bertahan. Buktinya bisa teman-teman melihat pada saat Kevin Dix melakukan debutnya bagi timnas Indonesia melawan Jepang waktu itu. Saya masih ingat pada waktu itu Kevin Dix masih main pemain dari Jepang yang namanya Mitoma, yang kita tahu bahwa pemain yang bagus justru sulit sekali melakukan pergerakan dari sektor yang dijaga oleh Kevin Dix tersebut. Tapi setelah Kevin Dix ditarik keluar karena cedera itu, juga di pertandingan tersebut baru kita melihat Mitoma bisa mengacak-ngacak pertahanan dari timnas Indonesia. Artinya jelas bahwa Kevin Dix ini adalah pemain yang sangat diperlukan timnas Indonesia. Apalagi di bulan Juni nanti ada dua pertandingan yang sangat-sangat krusial. Pertandingan yang penting betul, pertandingan pertama adalah melawan Cina di kandang kita sendiri, yaitu di GBK. Dan kita tahu bahwa Cina bukan merupakan tim yang kuat. Artinya tidak sekuat Bahrain atau Arab Saudi, tapi tetap saja Cina tidak bisa dianggap remeh. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa yang bisa mengalahkan timnas Indonesia adalah jika para pemain dari timnas Indonesia itu overconfident dan tidak bisa fokus selama jalannya pertandingan. Maka itu lawan Cina pun tentu timnas Indonesia perlu menurunkan semua pemain-pemain intinya. Dan seperti ini juga yang kita ketahui bahwa Kevin Dix musim depan akan bermain di Bundesliga atau Liga Jerman bersama klub barunya Borussia Mönchengladbach. Jadi tentu sangat disayangkan jika nanti dia tidak bisa mengucapkan salam perpisahan kepada supporter dari klub yang sekarang dia bela, yaitu FC Copenhagen. Bahkan pelatih dari FC Copenhagen juga menyayangkan bahwa Kevin Dix terpaksa harus absen selama akhir musim ini. Walaupun kita tahu bahwa cedera hamstring itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 pekan untuk bisa full recovery. Tapi tergantung juga kan dari cedera yang dialami oleh sang pemain tersebut. Nah, sebetulnya kan berita ini sudah ramai beberapa hari yang lalu. Tapi saya tunggu sampai hari ini benar atau tidaknya akan absen sampai akhir musim baru. Hari ini saya baca hampir di semua media digital yang biasanya membahas tentang timnas Indonesia bahwa Kevin Dix akan absen sampai akhir musim ini. Dan kita tahu bahwa pertandingan melawan Cina dan juga melawan Jepang adalah di awal bulan Juni tadi nanti. Berarti kemungkinan besar saya tidak mengatakan pasti, tentu saya berharap Kevin Dix bisa segera pulih melakukan recovery program agar dia bisa kembali pulih, tapi kan enggak bisa dipaksakan juga. Jangan sampai nanti dia dipaksakan untuk segera pulih, tiba-tiba dia kambuh lagi cederanya dan semakin parah. Itu yang saya khawatirkan. Ya kan, kita harapkan Kevin Dix bisa pulih 100%. Kemudian ya jika memang dia bisa membela timnas Indonesia, tentu itu bagus. Jika tidak, ia mau tidak mau Patrick Kluivert harus menyiapkan penggantinya. Nah, ini menarik. Dan memang kita tahu bahwa sudah ada beberapa pemain yang bisa bermain di posisi Kevin Dix, yaitu bek kanan. Tapi Kevin Dix ini adalah pemain yang spesial, teman-teman.
Saya bukan mengatakan ini untuk menyenangkan kalian, karena sosok ini sebetulnya punya skill leadership juga. Bahkan di FC Copenhagen tuh bisa mengorganisir pertahanannya. Dia bahkan beberapa kali bisa melakukan progressive run. Ini pemain yang punya kekuatan fisik yang luar biasa juga, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, karena kita tahu usianya mendekati 30 tahun, kalau nggak salah 28 tahun. Dan yang saya melihat, statistik dari Kevin Dix tersebut, wah, pemain ini produktif banget dalam memberikan assist, dan juga tentu dalam mencetak gol bagi klubnya. Dia bahkan telah membela klubnya tuh sampai dia cedera, kemarin itu ya, kalau nggak salah di menit ke-20 ya ditarik keluar lawan Brøndby kalau nggak salah. Ya itu juga klub kuat di Denmark. Dia telah membela klubnya kalau nggak salah sebanyak 42 pertandingan atau 45 pertandingan. Itu jumlah pertandingan banyak, termasuk pertandingan-pertandingan di Piala Denmark dan juga di Conference League kan, dan juga di Conference League. Di Conference League timnya tersingkir karena kalah lawan Chelsea dan Kevin Dix main di pertandingan tersebut. Bahkan sempat juga bermain sebagai center back. Jadi memang penggantinya ada. Kita semua tahu bahwa tahu ada tapi tidak spesial seperti Kevin Dix. Dan Kevin Dix ini adalah pemain yang waduh fighternya luar biasa teman-teman. Dan dia kalau soal agresivitas wah gak kalah. Mitoma itu jatuh bangun pada saat Kevin Dix itu masih main. Dan kita tahu melawan Australia dia yang memberikan assist kepada Ole Romani. Ya, walaupun dia miss penalti. Saya pikir ya pemain besar seperti Ronaldo dan juga Messi juga bisa saja melakukan miss penalti. Tapi dia kan kemudian bisa recover, dia bisa fokus selama jalannya pertandingan. Dan melawan Bahrain, Kevin Dix bisa memberikan dua umpan kunci. Artinya dari dua umpan kunci itu tercipta yang namanya peluang. Walaupun enggak langsung. Karena dia memberikan umpan kunci itu ke pemain lain dan bahkan dia nih saya catat nih, ini saya catat beneran nih, eh, karena ada beberapa pemain yang saya catat nih, gimana caranya mereka memberikan kontribusi dalam delivery bola. Karena yang penting bagi para timnas Indonesia itu kreativitas yang harus dijaga. Karena kesulitan timnas kita kan adalah untuk bermain kreatif, memberikan suplai bola ke depan. Nah, saya hitung dari 8 kali long ball atau direct ball yang dilepaskan, 3 diantaranya akurat. Dari 2 kali crossing yang dilepaskan, 1 diantaranya akurat. Ini sudah angka statistik yang cukup baik bagi seorang pemain. Yang kita ketahui biasanya bermain di posisi center back atau juga sebagai fullback atau juga wingback. Nah, penggantinya kan kemungkinan adalah Sandy Walsh atau ada juga Eliano. Kalau Sandy menurut saya akan lebih ideal untuk menggantikan Kevin Dix. Jika saya ulangi lagi, jika Kevin Dix nanti tidak bisa membela timnas Indonesia. Walaupun seperti yang tadi saya katakan, Sandy merupakan tidak seperti Kevin Dix cara bermainnya pun berbeda. Sandy Walsh ini lebih eksplosif. Dia jauh lebih eksplosif. Dia akan lebih sering naik ke depan dengan speednya. Tapi kalau soal akurasi passing, ya ini ini jujur ya, saya mengatakan tidak sebaik Kevin Dix. Nah, saya harapkan kalau nanti dia yang diturunkan, ya yang diharapkan dia bisa memberikan lebih banyak umpan-umpan yang akurat. Tapi Sandy Walsh ini pemain yang berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa sering masuk ke ruang pertahanan tim lawan dan juga menciptakan peluang. Sering ini pemain karena dia berani overlap, kemudian cepat juga turun ke belakang. Nah, kalau Kevin Dix kan lebih stylish, lebih menunggu cari pemain yang free, perlahan-lahan menyusun serangan. Jadi memang dua tipe pemain yang sangat berbeda. Tapi seandainya Sandy Walsh tidak terpilih, juga bisa Eliano Rangers. Tapi kalau menurut hemat saya, Eliano Rangers ini lebih bagus pada saat dimainkan di sektor ofensif. Artinya apakah dia bermain di belakang striker oleh Romani atau dia dimainkan di salah satu posisi penyerang sayap. Lihat saja lawan Australia, dia memberikan satu crossing yang akurat pada saat dia bermain di depan. Dia mendapatkan satu peluang, tiba-tiba dia berada di dalam kotak penalti, pertahanan Australia. Save-nya juga bagus dari kiper Australia pada saat itu lawan Bahrain juga begitu. Tiba-tiba dia masuk di dalam area kotak penalti Bahrain, tidak terkawal, sayang nggak bisa mencetak gol.
Padahal Ricky Kambuaya sudah memberikan umpan trivela, itu bahkan dia bisa memberikan satu atau dua kali umpan kunci. Jadi Eliano ini kalau menurut saya lebih baik ditaruh di posisi ofensif. Mungkin juga nanti bisa pemain pengganti. Jadi kalau Sandy Walsh juga tidak dipilih, mungkin nanti Asnawi yang akan dipanggil kembali. Bisa saja karena kenapa enggak? Karena kan biar bagaimanapun Asnawi Mangkualam performanya itu tidak begitu baik di Piala AFF, kemudian bahkan di pertandingan lawan Cina juga ya. Kita lihatlah permainannya mengecewakan. Tapi ya tetap untuk sebagai pemain yang standby harus juga kalau memanggil Asnawi. Apalagi dia kan bermain di Liga Thailand. Ini reguler. Walaupun kita tahu dia juga adalah salah satu nama pemain Indonesia yang dipanggil ke ASEAN All-Star yang melawan Manchester United, tapi ya saya pikir Asnawi kalau dipanggil timnas Indonesia ya mendingan bela timnas Indonesia. Ya kan walaupun lawan MU itu kalau nggak salah 28 Mei, tapi dia juga kan harus menjaga kondisi kebugarannya. Pemain lain yang dipanggilkan adalah Ferrari. Jadi ini sebetulnya nih adalah kehilangan yang cukup besar bagi timnas Indonesia, teman-teman. Jika Kevin Dix nanti tidak bisa bermain, apalagi lawan Cina, yang kita jangan bicara dulu lah lawan Jepang. Lawan Jepang nanti kita main di Jepang, itu udah sangat sulit. Tapi lawan Cina ini yang harus menang. Nah, suplai bola itu harus diberikan bukan saja dari tengah, tapi lebih banyak driving. Karena sebetulnya kekuatan dari timnas Indonesia itu adalah bergerak dari kedua sektor sayap. Karena formasinya ya kemungkinan akan kembali yang dipakai adalah 3-4-3 atau 3-5-2 atau 3-4-1-2. Yang pasti itu juga 3 center back. Lah, karena kan dengan bermain 4, pemain pertahanan sering kecolongan lawan Australia dan Cina juga pasti mainnya counter attack, pasti mereka akan defend counter. Jadi jangan sampai ada ruang-ruang yang terbuka di area pertahanan tim lawan. Artinya dengan 3 center back tersebut, kalau bisa bertahan menjadi 5 pemain bertahan dengan adanya 2 wingback yang harus menutup ruang di area samping pertahanan. Jadi jika nanti mainnya dengan 3 center back, ada 4 back, ada 4 pemain di tengah. Nah, ini wingback ini yang sangat bertanggung jawab untuk bisa memberikan umpan-umpan juga kalau bisa ya crossing yang akurat kayak gitu. Terus kemudian umpan tarik yang sangat membanyakan striker. Karena sekarang ada Oli Romeni, yang akan ada Marcelino, bahkan Eliano Rangers juga bisa dimainkan di depan. Jadi crossing-crossing atau mungkin umpan-umpan terobosan itu memang harus lebih akurat. Dan saya melihat timnas Indonesia itu pada saat bermain dengan umpan-umpan terobosan jauh lebih baik. Artinya wingback itu jika memang tidak langsung memberikan early crossing, umpan-umpan ke tengahnya itu harus bagus. Kemudian ada follow up dari pemain lain. Dari tengah yang memberikan umpan ke lini depan, kita harapkan juga jangan ada pemain-pemain dari timnas Indonesia yang nanti tiba-tiba mengalami cedera. Tentu kita berharap dan kita berdoa agar mereka semua full fit. Karena lawan Cina yang sudah pasti bahwa Indonesia harus bisa mendapatkan 3 poin untuk menjaga dan membuka peluang minimal bermain di ronde 4 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia ini. Saya akan kembali lagi membuat konten-konten saya nanti jika ada tentang update tentang pemain dari timnas Indonesia atau dari pelatih, kemungkinan perkembangan lainnya, berita tentang pemain abroad, saya akan kembali. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.